Nah, jadi teman-teman kalau mau tenang silahkan berselawatlah. Berbanyak-banyak baca selawat, silahkan berbanyak-banyak. Berapa kali pun itu silahkan berselawat. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesempatan kita, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, kembali lagi di channel kesayangan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kebaikan, pendidikan, edukasi, pencerahan, dan motivasi-motivasi hidup agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, agar kita bisa mendapatkan kemajuan, peningkatan pengetahuan dari hari demi harinya. Di video kali ini kita akan masih membahas seputar amalan-amalan yang amalan-amalan ini sekiranya bisa mengantarkan kita agar menuju kehidupan lebih baik lagi, agar menuju hati yang lebih tenang lagi, agar menuju kehidupan yang lebih bahagia, yang lebih sempurna, lebih hakiki. Walaupun kita punya banyak masalah, walaupun kita punya banyak problem, tapi ketika kita mengamalkan amalan-amalan ini, maka insya Allah kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan di dalam hidup kita. Jadi apa saja amalan-amalan itu? Perlu diketahui teman-temanku semua, hidup ini tidak selamanya lurus saja, tidak selamanya mulus saja. Pasti ada problem-problemnya, pasti ada jalan-jalan yang bengkoknya, pasti ada tikungannya, pasti ada jalan-jalan yang berlubang. Maka jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersedih, jangan pernah berburuk sangka tentang problem-problem itu, tapi jadikanlah problem itu sebagai awal kita menuju kehidupan lebih baik lagi, atau jadikanlah problem itu sebagai motivasi, sebagai vitamin kita agar kita lebih sehat, agar kita lebih fresh untuk menghadapi kehidupan kita yang akan datang. Saudara-saudara yang saya banggakan, nah, amalan-amalan ini sering kami dengar dari berbagai masyayikh kami yang selalu memberikan kami motivasi, baik di dalam belajar, dalam menghafal, agar cepat paham dalam belajar. Ini beliau menyarankan kita agar mengamalkannya. Dan tidak hanya amalan-amalan untuk belajar, agar cepat paham, agar cepat menghafal, dan juga amalan-amalan dikasih kita agar kita selalu dan senantiasa mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Karena kunci daripada kebahagiaan itu adalah, pertama, kita harus memiliki jiwa yang tenang. Maka tatkala semua kita memiliki jiwa pikiran yang tenang, maka hidup kita ini akan tentram, maka hidup kita ini akan bahagia abadan. Jadi sahabat-sahabat semua, apa saja sih amalan-amalan itu? Di sini kami akan merekomendasikan kepada teman-teman 3 amalan saja yang kami sering gunakan, yang kami pribadi sering amalkan dari zaman kami mondok di pondok pesantren. Kami tetap amalkan ini, dan alhamdulillah, walaupun kami terjepit dengan kebutuhan ekonomi, ataupun kami dalam keadaan di asrama tidak makan dan sebagainya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya ketenangan, memberikan kami kedamaian di dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah memikirkan apa yang mesti kami makan, tapi kami hanya memikirkan apa yang akan kami bawa pulang nanti tatkala kami selesai mondok di pondok pesantren. Saudara-saudara yang saya banggakan, jadi amalan ini cuma 3 saja yang saya akan kasih teman-teman, yang alhamdulillah kami pribadi sampai sekarang mengamalkannya, dan alhamdulillah juga kami harus minimatillah, dibilang kita punya masalah, semua kita punya masalah, tapi alhamdulillah di setiap masalah itu pasti ada solusinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan itu apa saja sih? Yaitu pertama yang kami sering amalkan itu selawat. Alhamdulillah setiap hari, setiap malam, ya selesai sholat kami baca selawat. Ya, apapun model selawat itu silahkan dibaca saja, mana dihafal. Ya, tapi kalau kami rekomendasikan yang lebih mudah, lebih gampang diingat, ya yang biasa saja, Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau bisa diamalkan juga selawat rahmah. Apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mifta'iba bi rahmatillah ila akhir. Atau salawatul fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ila akhir. Dan bisa juga diamalkan oleh teman-teman selawat tib. Nah, ini juga perlu ini selawat tib ini. Agar apa? Agar kita benar-benar mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Tibil qulubi wa dawaiha. Nah, nanti dicari, di banyak sekali ya selawat-selawat yang akan membuat kita tenang. Nah, apapun bentuk selawat itu adalah tetap Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung menerima salawat kita itu. Dan kata guru-guru kami juga, penjelasan masyayikh kami, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepadanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Maka jarang kita melihat orang-orang yang berselawat sedih, tidak ada, jarang. Tapi malah dia melampiaskan kerinduannya dengan selawat itu. Banyak kan masyayikh kita, guru-guru kita di selawat-selawat itu juga banyak sekali kita lihat di makna-makna daripada selawat itu adalah kerinduan kepada sang Nabi kita. Kenapa? Karena kita tidak berjumpa sama beliau. Tapi kenapa kita sayang? Kenapa kita cinta sama beliau? Nah, itu membuktikan bahwa betapa besar pengaruhnya baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Maka sudah semaknanya kita sebagai umatnya untuk terus berselawat kepadanya. Maka kami sarankan setiap selesai sholat itu kita bacalah minimal 3 kali selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang lebih pendek lagi, sallallahu ala Muhammad. Itu kan lebih pendek sekali. Bisa diamalkan banyak-banyak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kan sedikit sekali, tidak memakan banyak waktu untuk kita berselawat, teman-teman. Ya, bisa kita sambil berjalan, bisa kita sambil duduk, bisa kita sambil bekerja juga, bisa kita amalkan dalam hati kita. Kenapa? Setiap orang yang selalu dan senantiasa berselawat, Allah akan berikan ketenangan di dalam dirinya. Dan juga kita bisa memakai shalawatun nahdlatain. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kalian teman-teman belum tahu juga ini. Kalau kami di Lombok sudah ini familiar, yang ini sudah menjadi mendarah daging kepada kita semua sebagai santri Nahdlatul. Setiap acara, apapun bentuk acara itu, pasti diselipkan shalawatun nahdlatain di sana. Kenapa? Karena shalawatun nahdlatain ini adalah merupakan sebuah karangan daripada seorang waliullah, seorang sultanul auliya, raja pada wali, yang ketika beliau pergi berhaji dan dikarang langsung di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya lagi, ini selawat adalah selawat dikategorikan selawat informasi. Nah, maka teman-teman mau baca selawatun nahdlatain, silahkan baca dan amalkan. Nah, nanti kami akan bahas di video-video selanjutnya. Kita akan bahas apa saja manfaat selawatun nahdlatain ini. Nah, salah satunya adalah nanti kami bahas adalah tentang kalau mau berjumpa pengarang daripada selawat ini, selawat nahdlatain, maka amalkanlah selawat nahdlatain. Nanti kita amalkan dan kita masukkan sesuai pengalaman kami pribadi tentang selawat nahdlatain ini. Karena apa? Karena salah satu ciri tanda kita cinta sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita sering-sering berselawat. Banyak cerita-cerita yang kita dengar dari para masyayikh, seorang yang pemaksiat saja bisa masuk surga gara-gara berselawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara dia senang mendengar selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita membacanya, apalagi kita langsung membaca berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarnya saja, orang yang bermaksiat saja senang mendengar selawat bisa masuk surga, bisa dirahmati oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita dengan umatnya yang selalu dan senantiasa berselawat kepadanya? Di dunia kita kasih cashback oleh Allah Subhanahu wa taala bagi balasan kita di dunia, sebagai jerih payah kita berselawat kepada beliau, dan juga nanti di akhirat Allah akan berlipat gandakan selawat itu, selawat atau balasan itu kepada.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah saja berselawat, benar enggak? Allah berselawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini sering dibaca oleh khatib ketika sedang khutbah. Sering dibaca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sallu 'alan nabi. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita haji, Allah memerintahkan kita puasa, tapi Allah tidak bersolat, tapi Allah tidak puasa, tapi Allah tidak zakat, tapi Allah tidak sedekah. Akan tapi Allah langsung praktikkan ke depan kita ketika Allah menyuruh kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Jelas ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat kepada Nabi kita. Masa kita tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW? Nah, jadi teman-teman kalau mau tenang silahkan berselawatlah. Berbanyak-banyak baca selawat, silahkan berbanyak-banyak. Berapa kali pun itu silahkan berselawat. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesempatan kita, maka berselawat. Saya sampaikan sama teman-teman, jangan sampai tidak berselawat dalam sehari semalam. Sangat rugilah kita hidup kalau kita tidak pernah berselawat dalam sehari semalam. Rugi sekali. Rugi sekali kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW sementara kita tidak pernah melampiaskan kecintaan kita kepadanya. Kita tidak pernah melampiaskan rindu kita kepada Rasulullah SAW dengan berselawat. Maka berbanyaklah berselawat teman-teman. Mulai dari sekarang silakan berselawat. Itu yang pertama teman-teman, selawat. Kalau kita bahas selawat ini panjang sekali. Nanti kita bahas satu persatu teman-teman. Apa manfaatnya, apa fadilah selawat itu nanti kita bahas sama-sama di channel ini saja. Ya, ingat di channel ini saja kita akan bahas tentang selawat-selawat yang lainnya. Nah, yang kedua adalah yang sering kami amalkan itu doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah, teman-teman pasti mendengar cerita Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan hiu itu atau ikan lumba-lumba. Nah, di sana Nabi Yunus alaihissalatu wassalam membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kami selalu baca ini. Kami baca. Maka setiap kesulitan akan selalu ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Maka silakan diamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nanti kami akan berikan keajaiban apa saja yang terkandung dalam doa Nabi Yunus ini. Apa saja, nanti kita akan bahas sesuai dengan pengalaman kami pribadi. Kami akan sampaikan, kami akan berbagi sama teman-teman apa manfaatnya, apa hasil yang pernah kami dapatkan dari pengamalan dari amalan doa Nabi Yunus tersebut. Nanti kita bahas. Cuman karena kita akan bahas resepnya, amalannya agak kita menjadi tenang dulu. Tenang, dan tenang. Ini selawat pertama, kedua doanya Nabi Yunus, yang ketiga adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, teman-teman, tahadus bi nikmatillah yang tiga tadi kami selalu baca setiap hari. Setiap hari kami baca. Walaupun tidak banyak kali, tapi setiap hari kami baca. Ya, paling tidak selesai sholat kami baca. Dan paling banyak kami baca adalah selesai sholat maghrib. Kami baca banyak-banyak. Sambil kami belajar, mengajar sama anak-anak di TPQ, kita baca itu. Sambil mengajar. Tasbih jalan, hati berselawat, bibir mengajar ngaji. Dan seterusnya kami amalkan. Dan berapa kali sih banyak kisaran jumlahnya kan kita baca? Ya terserah teman-teman lah. Mau berapa kali banyaknya, mau 10 kali, mau 30 kali, mau 33 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali. Terserah teman-teman. Kami tidak kasih tahu berapa kisarannya. Yang penting kami mau kita semua mengamalkan doa amalan tadi. Karena inilah kunci resep amalan-amalan yang akan membuat kita bahagia, tenang,
akan mengantarkan ketenangan dalam jiwa kita. Insya Allah semua permasalahan akan ada solusinya. Semua masalah rumah tangga ada solusinya. Semua masalah ekonomi ada saja solusinya. Dan alhamdulillah kita harus menikmatillah. Coba kita sama-sama praktikkan dan amalkan. Mudah-mudahan anda semua, teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua mendapatkan apa yang saya dapatkan, mendapatkan pengalaman ini sesuai apa yang kami dapatkan. Dan mudah-mudahan tidak hanya sama seperti apa yang kami dapatkan, tapi teman-teman lebih daripada apa yang kami amalkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami dapatkan manfaat daripada amalan tersebut. Mungkin ini saja di video yang kami sampaikan. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang amalan-amalan ini. Apa saja manfaatnya, apa saja fadilahnya, apa saja buah hasil daripada amalan-amalan yang 3 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.